Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Bagja. Tempat tanggal lahir saya Garut, 16 Februari 1984. Saya kuliah di IKMI Ristina, jurusan Teknik Informatika. Saya sekarang bekerja di PT Sekuritas Gas Indonesia. Jabatan sebagai staf PH. Cita-cita ingin menjadi orang yang sukses dan sehat selalu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa saya kuliah di IKMI. Saya menyadari keterbatasan waktu saya. Saya juga menyadari keterbatasan biaya. Kuliah sambil kerja terkadang membutuhkan energi ekstra, sehingga saya tidak ingin terlalu lama-lama menjalaninya. Kalau ada yang lebih cepat, kenapa cari yang lain? Lebih cepat, sukses bukanlah lebih baik. Nah, di IKMI ini saya mendapatkan tempat kuliah yang saya cari. Pertama, waktunya fleksibel untuk karyawan, biaya terjangkau karena saya kuliah dengan biaya sendiri atau mandiri. Kuliahnya pun berkualitas, kuliah dengan waktu yang lebih cepat. Dari sekian kampus, saya hanya di IKMI yang paling cocok. Dan IKMI pun punya moto kuliah singkat, berkualitas, dengan biaya pas terjangkau. Nah, saya akan jelaskan lagi kenapa saya harus memilih ini. Pertama, kuliah singkat. Mana yang Anda pilih? Jalan yang cepat meraih cita-cita atau jalan yang panjang? Usia kita kan terbatas. Jika sukses bisa diraih lebih cepat, kenapa harus berlama-lama? Biaya pas. Kedua, biaya terjangkau buat saya. Dan ini pun memberikan solusi ketika saya mempunyai permasalahan dengan pembayaran. Nah, ini enaknya kuliah di IKMI seperti ini. Nah, ketiga, berkualitas. Walaupun singkat dan murah, bukan berarti tanpa kualitas. Saya merasakan ini memberikan yang terbaik buat saya. Nah, keempat, waktunya fleksibel. Sebagai karyawan yang terkadang membutuhkan lembur, juga saya masih bisa mengikuti perkuliahan dengan waktu yang saya atur sendiri. Contohnya, kalau saya shift malam, saya bisa kuliah pagi. Kalau saya shift pagi, saya bisa kuliah malam. Kalau tidak bisa kuliah pagi atau malam di hari yang kerja, kita bisa ikut kelas eksekutif 1 minggu. Nah, itulah enaknya di IKMI. IKMI ini berbeda dari yang lain menurut saya. IKMI unik. Nah, kenapa IKMI unik? Pertama, absensi menggunakan sidik jari. Sekalian absen atau sekali absen untuk semua mata kuliah pada hari itu, sehingga jika terlambat, absen masih tetap masuk. Ini sangat membantu sekali bagi saya yang terkadang terlambat karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, kenapa saya harus memilih itu juga saat itu? Pertama, setiap kelas dilengkapi dengan owner kelas, semacam asisten dosen,
eh, itu online kelas sangat membantu mahasiswa jika ada kesulitan tentang perkuliahan, termasuk minta modul, konsultasi nilai, ketertinggalan materi karena izin dan lain-lain. Setiap kelas pun sudah dilengkapi laptop dan LCD proyektor sehingga memperlancar dosen dalam membawakan materi. Dengan sarana yang lengkap, walau singkat, namun ini kualitas kuliah tetap saya dapatkan. Nah, kuliah meskipun singkat itu masih tetap saya dapatkan. Saya masih tetap bisa mengajar karena kenapa? Dosen-dosennya berkualitas dan begitupun asistennya sangat membantu. Begitupun kekeluargaan dari mahasiswa sama mahasiswa itu saling mengerti karena mereka banyak sekali golongan karyawan di sini. Ya, keunggulan lagi dan keunikan dari ini lagi ada lagi. Saat kita ujian kita nggak usah repot-repot kalau tulis tangan, kita hanya cukup SMS satu kali. Nah, cukup pilih jawaban dengan SMS itu. Setiap mata pelajaran itu tinggal SMS, kita udah mendapatkan hasil nilai yang sangat cepat. Itu unik sekali dari ini. Nah, sekarang apalagi sekarang UAS sama UTS itu sistem nilainya, sistem ujiannya udah sama SMS semua. Ini satu-satunya dilakukan di ini. Dalam 1 menit manajemen sudah bisa mengetahui hasil nilai ujian mahasiswa dan mahasiswa bisa mengecek lewat SMS dengan biaya SMS normal. Saya ini sangat kagum sekali dengan ini. Sistem administrasi terkomputerisasi. Saya tidak pernah komplain tentang administrasi karena sudah transparan. Saya bisa mengecek kajian saya lewat sidik jari atau lewat SMS. Membuat saya makin percaya kepada IKMI. Nah, saya jelaskan kembali lagi ke awal. IKMI saat ini sangat membantu sekali bagi saya. Saya di sini banyak belajar dari IKMI untuk memanfaatkan waktu yang sangat sempit sekali bagi saya sebenarnya, waktu untuk belajar, tapi ini sangat membantu sekali dari itu. Saya sangat berterima kasih sekali kepada ini. Nah, saya pun saat ini bekerja sudah lumayan naik. Kenapa? Karena gelar yang saya dapatkan sangat cepat sehingga membantu untuk perkembangan kerja di perusahaan saya. Nah, terlalu banyak singkat jika saya harus cerita tentang ini. Biarlah Anda merasakan penasaran dan buktikan sendiri. Dan segera cepat daftar di tempat kuliah ini. Saya yakin Anda tidak akan menyesal memilihnya karena saya telah membuktikannya. Nah, sekian perkenalan dari saya dan perkenalan kampus saya ini. Saya akan lanjutkan dengan materi yang saya akan bawakan. Baik, kita akan mulai atau membahas agama Islam dan pengertian perkawinan. Saat ini
era modern atau masyarakat modern adalah suatu himpunan orang yang bisa hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu yang bersifat mutakhir. Mereka memiliki ciri-ciri antara lain bersifat rasional, mengutamakan akal, pikiran daripada emosi, berpikir untuk masa depan yang lebih jauh, menghargai waktu, bersifat terbuka, menerima saran atau masukan baik kritik, gagasan dan perbaikan, berpikir objektif, melihat segala sesuatu dari sudut fungsi dan kegunaan. Manusia-manusia modern memiliki sifat yang kebanyakan hanya mencondongkan diri pada segala sesuatu yang sifatnya adalah kebendaan atau duniawi, sehingga pada gilirannya mereka akan dilanda kegersangan mental atau krisis spiritualis. Mereka pada akhirnya mulai mencari jati dirinya sebagai manusia yang hidup di muka bumi. Karena apa mereka ada di bumi ini? Untuk apakah mereka hidup di dunia ini? Apakah yang akan terjadi pada mereka setelah mereka meninggalkan dunia atau tak lagi dapat meninggalkan dunia? Berbagai spekulasi lalu mulai bermunculan. Mengapa pertanyaan-pertanyaan di atas itu ada? Mengapa penganut paham Darwinisme, yaitu orang-orang yang berkiblat pada teori evolusi Darwin, menganggap bahwa manusia serta alam semesta ini adalah terlahir dari suatu proses yang sepenuhnya terjadi secara kebetulan. Mereka beranggapan bahwa manusia sendiri adalah suatu hasil evolusi dari makhluk sejenis kera yang kemudian berkembang mencapai wujud yang lebih sempurna, karena mereka menganggap manusia sejajar dengan hewan. Maka bagi mereka yang terpenting bagi manusia adalah terpenuhnya segala kebutuhan dan hawa nafsu, norma dan kesusilaan tidak diperlukan, bahkan menganggap agama sebagai suatu kebodohan. Mereka yang tidak setuju dengan anggapan ini mulai mencari-cari kebenaran yang sejati, yang mana sebenarnya mengantar mereka untuk mengetahui bagaimana hakikat manusia sebenarnya. Mereka pun berbondong-bondong mencari kesejukan yang mengobati kegersangan. Karena telah menyadari pentingnya aspek spiritualisme dan kehidupan mereka, dalam hal ini yang paling dibutuhkan mereka adalah suatu petunjuk yang mampu mengantarkan mereka menuju pemahaman akan hakikat dan kedudukan mereka di dunia ini. Sesungguhnya Islam adalah jawaban dari segala pertanyaan di atas, dengan petunjuk langsung dari yang terciptanya manusia itu sendiri. Manusia tidak hanya diberikan penjelasan tuntas tentang asal-usul penciptanya serta hakikat kedudukannya di muka bumi ini, tetapi yang juga petunjuk bagaimana menjalani kehidupan di muka bumi ini dan bagaimana mencari kebahagiaan yang hakiki. Inilah agama yang hak, satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan obat bagi krisis spiritualis akut yang didamba-dambakan oleh mereka yang terjebak dalam kehidupan materialisme dan hedonisme. Memahami hakikat manusia menurut fitrahnya bagaimana digambarkan di Al-Quran, memahami sifat-sifat manusia serta kedudukannya di sisi Tuhan, memahami peran-peran manusia sebagai khalifah di bumi sekaligus kewajibannya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bagaimana mengaplikasikannya kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan hakikat manusia menurut Islam. Penciptanya manusia dari dunia unsur manusia dalam pandangan kebendaan materialis hanya merupakan sekepal tanah di bumi. Dari bumi asal kejadiannya. Di bumi dia berjalan dan di bumi dia makan. Dan ke dalam bumi dia kembali dari tanah
kembali menjadi tanah. Manusia dalam pandangan kaum materialis tidak lebih dari kumpulan daging, darah, urat, tulang, urat-urat darah, dan alat pencernaan. Akal dan pikiran dianggap barang benda yang dihasilkan oleh otak. Pandangan mereka hanya sampai benda dan hanya mempercayai benda-benda yang dapat diraba. Maka oleh karena itu, dalam anggapan mereka, tidak ada keistimewaan manusia dibandingkan dengan makhluk lain yang hidup di muka bumi ini. Dianggap barang benda yang dihasilkan oleh otak, bahkan masuknya ke dalam bangsa kera yang setelah menjalani masa panjang berubah menjadi manusia sebagai kita lihat sekarang ini. Ini adalah teori evolusi dari teori descendensi, bahwa hayat berasal dari makhluk satu sel. Dia berevolusi ke dua arah, yaitu binatang dan tanaman. Evolusi itu berlangsung setingkat demi setingkat membentuk suatu jenis hewan dan sepertiga juta jenis tanaman. Binatang satu sel sebagai awal evolusi dan manusia akhir sementara. Evolusi dalam pandangan orang yang beriman, manusia itu makhluk yang mulai dan terhormat pada sisi Tuhan. Manusia diciptaan Tuhan dan bentuk yang amat baik. Sesudah ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya, para malaikat disuruh sujud memberi hormat kepadanya sebagai Allah Subhanahu wa taala. Telah berfirman dan surat Al-Hijr ayat 28-29, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan orang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang berbentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalam ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu padanya dan bersujud. Ayat 29-nya, proses kejadian dari asal manusia Al-Quran itu, ahli syariat, sejarawan, dan ahli sosiologi Islam yang dikutip oleh Muhammad Daud Ali mengemukakan pendapatnya berupa interferensi tentang hakikat pencipta manusia. Menurut beliau ada simbolisme dalam penciptaan dari tanah dan ruh, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka simbolisme adalah manusia mempunyai dua dimensi, bidimensional, dimensi ketuhanan dan dimensi kerendahan atau kehinaan. Makhluk lainnya hanya mempunyai satu dimensi saja, unidimensional. Dalam pengertian simbolis, lumpur tanah hitam menunjuk pada keburukan, kehinaan yang tercermin pada dimensi kerendahan. Di samping itu, dimensi lain yang dimiliki manusia adalah dimensi kelahiran yang tercermin dari perkataan ruh. Itu dimensi menunjukkan pada kecenderungan manusia untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mencapai asal ruh Allah dan Allah sendiri, karena hakikat penciptanya inilah maka manusia pada suatu saat dapat mencapai derajat yang tinggi, tetapi pada saat yang lain dapat meluncur ke lemban yang dalam, hina dan rendah. Fungsi kebebasan manusia untuk memilih terbentuknya baik ke jalan Tuhan maupun sebaliknya, ke jalan kebebasan untuk menentukan arahnya hidupnya. Naluri kebutuhan manusia, sifatnya manusia tersebut yang mana memiliki kecenderungan untuk bertuhan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-A'raf ayat 176. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang sedemikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya
kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan itu. Marilah kita berkaca pada kisah Nabiullah Ibrahim sebagai cerminan. Bagaimana beliau merenungkan keberadaan alam sebagai bukti akan adanya Tuhan yang telah menciptakannya. Nabi Ibrahim lahir di negeri Babylon yang dikuasai oleh Raja Namrud, yang mana memerintah rakyatnya untuk menyembah berhala. Ayah Nabi Ibrahim sendiri yang mana memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Ayah Nabi Ibrahim sendiri yang bernama Azar adalah orang pembuat berhala. Pada suatu ketika sang raja bermimpi seorang anak datang dan mengambil mahkotanya, lalu dia menghancurkannya. Ahli nujumnya menafsirkan mimpi tersebut bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya akhirnya. Raja Namrud memerintahkan para pengawalnya untuk membunuh tiap laki-laki yang lahir. Pada waktu itu, ibu Nabi Ibrahim sedang mengandung beliau. Untuk menyelamatkan anaknya, maka sang ibu memutuskan untuk bersembunyi di dalam sebuah gua dan melahirkan di sana. Selama bertahun-tahun, Nabi Ibrahim dibesarkan di dalam gua untuk menghindari kekejaman Raja Namrud. Pada saat beliau telah dewasa dan keluar dari dalam gua, Nabi Ibrahim melihat betapa menakjubkannya alam semesta. Beliau bertanya-tanya dalam hati, bagaimana hal itu bisa tercipta. Beliau juga merenungkan mengapa ayah serta kaumnya menyembah berhala yang dibuat sendiri oleh ayahnya dan menganggap berhala tersebut sebagai Tuhan. Menurut beliau, tidak mungkin berhala yang tidak dapat membuat apa-apa tersebut layak dijadikan sesembahan. Pada saat beliau melihat binatang terang, beliau beranggapan bahwa binatang itulah Tuhan karena ketinggian dan keindahannya. Tetapi pada saat binatang tersebut terbenam, maka beliau sadar bahwa Tuhan tidak mungkin terbenam. Kemudian beliau melihat bulan. Beliau pun beranggapan bahwa bulan itu Tuhan karena lebih terang dan lebih besar dari binatang yang dilihatnya tersebut. Tetapi tatkala bulan juga terbenam, maka beliau pun menyadari bahwa Tuhan adalah sesuatu yang kekal, yang tidak mungkin terbenam atau mati. Kemudian beliau melihat matahari terbit. Matahari tersebut memancarkan sinar yang sangat terang, yang mana jauh melampaui binatang dan bulan yang telah dilihatnya. Beliau pun menyangka bahwa matahari tersebutlah Tuhan yang sesungguhnya. Akan tetapi tatkala matahari juga terbenam, maka beliau pun menyadari bahwa matahari itu bukanlah Tuhan. Matahari, bagaimanapun besarnya, adalah sama dengan makhluk-makhluk lainnya yang akhirnya terbenam dan mati. Tuhan diyakininya adalah sesuatu yang terlepas dari sifat-sifat tersebut. Tuhan adalah zat yang mengandung jalannya dan semesta beserta isinya. Demikian itu kisah Nabi Ibrahim SAW yang menjadi gambaran bagi kita semua terlahir dan dengan fitrahnya sebagai makhluk yang bertuhan. Di samping itu, alam semesta dan beserta isinya adalah bukti akan adanya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eksistensi dan martabat manusia. Kemuliaan manusia. Manusia pada dasarnya tidak akan dapat memahami tentang dirinya secara pasti karena ketidakmungkinan manusia untuk dapat berdiri netral dan memandang dirinya di luar dirinya sendiri. Pencipta atau pembuat dalam hal apapun akan lebih memahami barang ciptaannya. Demikian pula dengan manusia, yang lebih mengetahui adalah Sang Pencipta manusia itu sendiri. Ini berarti bahwa jika manusia ingin mengetahui secara pasti mengenai hakikat dirinya secara benar, maka
hendaklah ia menanyakan kepada penciptanya sendiri, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sering-sering berdoa, rajin sholat, semua yang diajarkan agama patut, insya Allah kamu akan bisa langsung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ia langsung termasuk golongan orang-orang kafir. Karena perintah Allah SWT kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam menunjukkan keagungan dan kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya yang paling sempurna. Malaikat dan manusia sama-sama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menyembah kepadanya. Akan tetapi malaikat dan manusia tidaklah sama. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya serta disucikan dari segala bentuk bentuk hawa nafsu duniawi. Sedangkan manusia yang mana diciptakan dari dua unsur, yaitu tanah dan ruh. Di samping sifat ketaatan manusia juga dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal pikiran dan hawa nafsu. Dengan nadi berkali oleh hawa nafsu, maka keimanan manusia tidak dapat stabil bagaimana keimanan para malaikat, karena hawa nafsu akan mendorong manusia untuk condong pada kehidupan duniawi. Akan tetapi apabila manusia tetap menjaga keimanan, maka keimanan manusia akan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan penciptaan manusia tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala difirmankan dalam surat At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kedudukan manusia yang dapat lebih rendah dari hewan. Kemuliaan manusia yang diberikan Allah seperti yang disebutkan di atas hanya berlaku apabila manusia tetap memelihara keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila keimanan dan ketakwaan tersebut tidak dapat dijaga, bahkan manusia ingkar dan mendurhakai Tuhannya, maka kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih rendah daripada hewan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 179, dan sesungguhnya kami jadikanlah untuk isi mereka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itu orang-orang yang lalai. Dan saya akan menjelaskan lagi tanggung jawab manusia sebagai khalifah hamba Allah. Manusia hidup di dunia ini pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab. Kenapa demikian? Karena manusia selain merupakan makhluk individual dan makhluk sosial, juga merupakan makhluk Tuhan. Makhluk memiliki tuntunan yang lebih besar untuk hidup bertanggung jawab, mengingat ia menuntaskan sejumlah peran dan konteks individual, sosial ataupun teologis. Menjalani kehidupan ini untuk merupakan kewajiban yang sifatnya mutlak. Tanggung jawab adalah
ciri manusia beradab, budaya manusia beradab bertanggung jawab bahwa ia menyadari akibat baik ataupun buruk perbuatannya dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengorbanan atau pengabdian untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia itu berjuang untuk memenuhi keperluannya sendiri ataupun pihak lain. Untuk itu ia menghadapi manusia lain dan masyarakat atau menghadapi lingkungan alam. Dalam usahanya itu juga manusia menyadari bahwa ada kekuatan lain yang ikut menentukan, yaitu kekuasaan Tuhan. Oleh karena itu, tanggung jawab harus dimiliki dalam setiap manusia agar mereka menyadari apa yang harus dilakukan, harus dipertanggungjawabkan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah membukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung, maka semua enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia amat zalim dan amat bodoh. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab yang amat berat, yang bahkan langit, bumi, dan gunung pun enggan memikulnya. Akan tetapi manusia sekali menganggap remeh amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Padahal setiap amanat akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Manusia sebagai khalifah di bumi, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa fungsi dari peran manusia adalah sebagai khalifah atau memimpin di muka bumi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikanmu sebagai khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di dalam kamus bahasa Indonesia, khalifah berarti pemimpin umat. Menjadi pemimpin adalah fitrah setiap manusia. Namun karena satu dan lain hal, fitrah ini tersembunyi, tercemar, bahkan mungkin telah lama hilang. Akibatnya, banyak orang yang merasakan dirinya bukan pemimpin. Mereka telah lama menyerahkan kendali hidupnya pada orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Dan didasarkan akan besarnya potensi yang mereka miliki, kepemimpinan adalah suatu amanah yang diberikan Allah, yang suatu ketika nanti harus memimpin, minimal memimpin dari diri sendiri. Kepemimpinan adalah mengenai diri sendiri. Kepemimpinan adalah perilaku kita sehari-hari dengan hal sederhana seperti berkata kepada orang tua, tidak berbohong, mengunjungi kawan yang sakit, bersilaturahmi dengan tetangga, mendengar keluh kesah sahabat, dan sebagainya. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan dari seorang pemimpin leader untuk mengetahui orang lain, yaitu yang dipimpin atau mengikut pengikutnya, sehingga orang tersebut bertingkah laku sebagai kehendak oleh pemimpin tersebut. Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu sosial. Sebagai kedudukan, pemimpin merupakan suatu kompleks dari hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh seorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang telah dilakukan seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari masyarakat. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58-59 yang artinya, sesungguhnya Allah SWT
menyuruh kamu berfirman dalam suatu surat An-Nisa 58-59 yang ada, sungguhnya Allah Subhanahu menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan suatu hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang berfirman, taatlah Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya bagi kamu. Di dalam surat An-Nisa 58 tersebut dijelaskan kriteria pemerintah pemimpin yang baik, yaitu pemerintah yang memimpinnya menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil, musyawarah pada setiap persoalan, dan apabila terjadi perselisihan maka hendaklah kembali kepada sumber hukum Islam. Pemerintah yang memiliki sifat kooperatif antara rakyat dan pemerintah, rakyatnya harus patuh taat pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini baik dan benar, pemerintah harus benar-benar menjalankan pemerintah untuk kepentingan rakyat. Setiap orang sebenarnya memimpin, setiap orang dapat mengatur dirinya sendiri. Sayangnya banyak yang tidak sadar akan kemampuan tersebut. Maka untuk menjadi sadar, ada 3 hal yang perlu dilakukan agar kita mulai sadar akan kemampuan kita sebagai pemimpin, yaitu memahami diri sendiri, self understanding. Proses ini kita harus memahami dan mengenal diri kita. Untuk menjadi pemimpin kita harus sadar setiap kata kita sebenarnya. Namun Muhammad SAW bersabda, siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Tapi mengenal dirinya kita dengan benar, maka sulit untuk menemukan makna kehidupan. Hidup adalah sebuah perjalanan melingkar. Kita harus tahu siapa kita, bagaimana kita seharusnya. Kesadaran diri, self awareness. Kesadaran diri berarti sadar akan perasaan kita. Untuk menjadi pemimpin kita harus melek emosi dan kita harus mampu mengendali dan mengidentifikasikan perasaan apapun yang sedang kita rasakan. Pengendalian diri, self control. Pengendalian diri berarti saat sadar sepenuhnya akan apa yang akan kita lakukan. Ini adalah hasil dari kecerdasan emosi yang tinggi. Pengendalian diri baru dapat terlihat ketika situasi yang sulit dan melibat emosi. Bagaimana pemimpin kita harus bisa mengendalikan dirinya? Pemimpin yang mampu mengendalikan dirinya tidak akan tergoda untuk melakukan atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Pengendalian juga ditunjukkan oleh keberanian seorang untuk membuat komitmen dan melaksanakan komitmen tersebut. Fasilitas bagi manusia selaku khalifah. Dalam melaksanakan khalifahnya, untuk menjalankan ajaran-ajaran Allah seperti yang dicontohkan Nabi dan Rasul, manusia mendapatkan fasilitas dan semesta yang terus berputar, bergerak, tumbuh, dan proses secara pasti di bawah takdir Allah. Kepastian proses ini menjadikan manusia tidak ragu untuk melakukan suatu pilihan masing-masing dan menyediakan kepastian tumbuhnya. Apabila manusia menanam padi, alam menyediakan kepastian proses terciptanya hujan yang tidak pernah berubah. Alam juga tidak pernah mengubah kejadian molekul uap air yang merupakan campuran 2 hidrogen dan 1 oksigen. Fasilitas dan semesta yang merupakan karunia Allah SWT. Telah dijelaskan dalam surat Al-Jathiyah ayat 12-13. Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya sedangkan izinnya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya
Daripada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi kaum yang berpikir segala yang ada di muka bumi diadakan untuk manusia, mulai dari atmosfer, gunung-gunung, hujan, angin, miliaran jenis tanaman dan binatang, semua diciptakan Allah untuk melayani manusia di sini, untuk merasakan betapa ada kesengajaan yang sangat besar untuk menjadikan bumi ini sebagai panggung drama kehidupan kita. Maka, untuk mendukung terjadinya kehidupan di muka bumi ini, secara sempurna Allah menciptakan berbagai fasilitas kepada manusia, mulai dari bentuk bumi yang bulat, kemiringan yang 23,5 derajat, atmosfer yang 7 lapis sebagai pelindung kehidupan, bumi yang berpotensi berputar pada dini hari diri sendiri dengan kecepatan lebih dari 1,600 km per jam, maupun kecepatan revolusi mengitari matahari yang sangat tinggi. Demikian pula air hujan yang terukur kadarnya, komposisi udara yang sangat khas, dan miliaran fasilitas lainnya yang sangat kompleks terdapat di dalam sekitar kita, di alam sekitar kita, termasuk tanaman-tanaman, seluruh binatang di permukaan planet ini. Dari semua fasilitas-fasilitas tersebut merupakan anugerah dan karunia Allah sebagaimana yang telah difirmankan dalam surat Luqman ayat 20. Tidaklah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, untuk menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang Allah, tapi itu tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan manusia sebagai hamba Allah. Dengan bekal Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia, kita menemukan bahwa nama Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga dapat menentukan jawaban atas pertanyaan besar manusia, yaitu apa manusia hidup di dunia, yaitu untuk beribadah kepada Allah secara total dan kehidupan ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jariyat ayat 56, dan aku telah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Inilah alasan satu-satunya manusia hidup di dunia, dan alasan ini sangat masuk akal dan terjamin kebenarannya karena dinukil dan kitab yang menjadi manual instruction bagi manusia yang juga telah dibuktikan sebenarnya menggunakan akalnya. Ketika akal telah membuktikan kebenaran Al-Quran, maka fakta apapun diterangkan dan disampaikan adalah juga benar dan masuk akal. Allah menerangkan ayatnya dengan memakai dua kata negasi dan ayat di atas tersebut. Allah tidak mengatakan aku menciptakan jin dan manusia supaya mereka beribadah, tetapi menggunakan dua kalimat negasi, tidak dan kecuali. Ini berarti bahwa penciptaan manusia benar tidak mempunyai tujuan selain beribadah kepada Allah dan totalitas kehidupannya. Ibadah dalam Islam tidak boleh diartikan sebagai sesuatu yang bersifat sempit, yang hanya sekitar ibadah mahdah atau ibadah ritual. Namun ibadah dalam arti sesungguhnya adalah setiap aktivitas manusia yang disesuaikan dengan kehendak Allah Subhanahu 24 jam. Karena Allah sudah mengingatkan kepada manusia bahwa satu-satunya alasan hidup adalah beribadah. Apabila ibadah hanya seputar sholat dan ritual yang lainnya, maka bagaimana dengan segmen hidup manusia lainnya seperti ekonomi, politik, budaya, dan pergaulan lainnya? Apakah itu bukan ibadah? Inilah yang disebut dengan Islam kafah, yaitu Islam secara keseluruhan sebagai bentuk penghambaan total kepada Allah sesuai dengan yang disampaikan Allah Al-Quran. Karena itu senjatanya bagi orang yang muslim, setiap aktivitas baik sholat, zakat, puasa, haji, bekerja, berinteraksi dengan manusia lain, berkomunikasi, berpolitik, pemerintah adalah ibadah yang harus diselesaikan menurut solusi yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Tugas hidup manusia adalah Abdullah merupakan realisasi dari mengemban amanah
dalam arti memelihara beban tugas-tugas kewajiban dari Allah yang harus dipatuhi. Kalimah la ilaha illallah atau kalimah tauhid dan atau ma'rifah kepadanya, sedangkan khalifah adalah merupakan reaksi dari pengemban amanah dan arti memelihara, memamalkan dan mengoptimalkan penggunaan segala anggota badan, alat-alat potensi, termasuk indera akal dan kalbu, atau potensi-potensi seperti dasar manusia guna mengatakan keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan hidup. Mengapa manusia bertugas sebagai Abdullah untuk menjawab masalah ini bisa dikaitkan dengan proses kejadian manusia yang telah dikemukakan terdahulu. Dari uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa pada dasarnya manusia terdiri dari atas dua substansi, yaitu jasad, materi, dan roh. Materi, jasad, manusia berasal dari alam materi, saripati yang berasal dari tanah, sehingga eksistensi mesti tunduk kepada aturan-aturan dan hukum Allah yang berlaku di alam materi. Sedangkan roh manusia berada dalam arwah, sudah mengambil kesaksian dan hadapan Tuhannya bahwa mereka mengakui Allah sebagai Tuhan dan bersedia tunduk patuh kepadanya. Karena itu, kalau manusia mau konsisten terhadap eksistensi dirinya atau naturnya, maka salah satunya tugas hidup yang harus dilaksanakan adalah Abdullah, hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh kepada aturan dan kehendaknya, serta hanya mengabdi kepadanya. Hanya saja diri manusia juga telah dianugerahi kemampuan dasar untuk memilih atau mempunyai kebebasan, sehingga walaupun roh lahi yang melekat pada tubuh material manusia telah melakukan perjanjian dengan Tuhannya untuk bersedia tunduk dan taat kepadanya. Tetapi ketentuan kepada Tuhan tidak terjadi secara otomatis dan pasti bagaimana robot, melainkan karena pilihan dan keputusan sendiri, dan manusia itu dapat perkembangannya dalam waktu ke waktu. Suatu merupakan perjanjian tersebut, sehingga pilihannya adalah mengarah pada pilihan baik, jalan ketakwaan, dan ada pula yang mengarah pada pilihan buruknya, jalan kefasikan. Karena itu Allah selalu mengingatkan kepada manusia melalui para nabi dan rasulnya sampai dengan Muhammad SAW sebagai nabi, rasul akhirnya, agar manusia senantiasa tetap berada pada naturnya sendiri, yaitu taat, patuh, dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka tugas memperingatkan manusia itu diteruskan oleh para sahabat dan para pengikut Nabi SAW dulu sampai sekarang, yang setiap terhadap ajaran Allah dan Rasulnya, termasuk di dalamnya adalah para pendidik muslim. Kebebasan manusia memilih jalannya. Hidup adalah pilihan, adalah sebuah kalimat yang mungkin sangat sederhana dan seringkali kita dengar dan baca, namun tidak banyak di antara kita yang benar-benar memahami lalu mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya pembahasan tentang hal ini ternyata belum juga mengkoleksi dengan pelaksanaannya. Hidup adalah pilihan. Kita dapat hidup berdasar pilihan-pilihan yang kita buat. Kita akan hidup dengan pilihan-pilihan yang kita buat. Kita akan menghargai pilihan-pilihan yang kita buat. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pilih dalam setiap segmen kehidupan yang kita lalui. Hari ini, besok, atau lusa, kemarin, apa yang kita lihat pada diri kita saat ini bisa jadi sebagian besar adalah pilihan kita sendiri. Pilihan, tepatnya akumulasi dari seluruh pilihan kita pada masa lalu. Pendamping hidup kita adalah cermin dan pilihan-pilihan hidup kita pada masa lalu. Ketika kita melihat seorang bisa membaca Al-Quran,
dengan mahir dan baik itu mencerminkan akan usahanya yang keras dan belajar membaca Al-Quran di masa lalu. Kita dapat mengetahuinya dengan dapat memastikannya walaupun kita tidak menyaksikannya. Pun sama, kita melihat seorang yang sukses dan dalam materi ini menandakan betapa banyak dan luas usaha yang telah dilakukan dalam meraih posisi seperti itu, terlepas usahanya hal-hal halal atau haram, walaupun kita tidak menyaksikan secara langsung. Hidup adalah pilihan. Karena itu kita sungguhnya dapat menilai seperti pilihan-pilihan yang dibuat pada masa lalu seorang cukup dengan hanya melihat keadaannya sekarang. Hal ini telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala surat As-Syam ayat 7 sampai 8 dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasiran dan ketakwaan. Karena hidup adalah pilihan, maka apa yang kita lihat pada diri kita hari ini dan apa yang kita lihat pada diri orang lain hari ini adalah hasil dari pilihan-pilihan yang kita dan mereka buat di masa lalu. Keadaan hidup kita masa depan akan ditentukan oleh apa yang kita pilih saat ini. Sekarang pun sebenarnya kita sedang menulis kisah hidup kita sendiri di sebuah buku yang mempunyai judul dengan nama kita sendiri. Dan saat ini pun kita sedang menuliskannya setiap hari lembar demi lembar. Anehnya, terkadang kita melihat orang-orang yang tidak menyesuaikan pilihan hidupnya dengan yang dia inginkan. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Sebuah slogan yang ngawur, yang tidak mungkin akan terjadi karena hidup adalah pilihan. Hal yang sangat jelas adalah bahwa manusia tidak akan bisa membuat dua pilihan yang sama dalam waktu yang sama. Pilihan itu ibarat fokus kamera. Kita tidak akan bisa membuat dua fokus pada gambar yang sama ketika pada Anda membaca makalah ini. Berarti ada meninggalkan pilihan untuk melihat buku atau bahkan bacaan yang lain. Sekian untuk pembahasan materi ini, dan saya akan lanjutkan kepada pengertian perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kawin, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah, yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk artinya bersetubuh. Berikut ada beberapa pendapat tentang pengertian perkawinan, yaitu menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di samping definisi yang diutarakan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas, kompilasi hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut. Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau nistan bisa untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan akad yang sangat kuat atau misalkan kharijah merupakan penjelasan dari ungkapan ikatan lahir batin yang terdapat dalam rumusan undang-undang, mengandung artinya bahwa akad perkawinan itu bukan semata perjanjian bersifat keperdataan,
Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dalam undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin dan seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam menaati perintah Allah, merupakan suatu perbuatan ibadah. Berikut adalah suruhan Allah dalam Al-Quran untuk melaksanakan perkawinan. Hukum perkawinan dalam Islam menurut sebagai besar ulama, hukum asal pernikahan mubah, yang artinya boleh dikerjakan dan boleh tidak. Apabila dikerjakan tidak dapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Namun menurut agama Islam yang menyatakan bahwa Nabiullah Muhammad SAW melakukan pernikahan, ini dapat diartikan bahwa pernikahan itu sunnah, adanya berdasarkan perbuatan yang pernah dilakukan beliau. Akan tetapi hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, bahkan haram tergantung kondisi orang yang akan menikah tersebut. Perkawinan yang hukumnya wajib. Hukum yang bersifat wajib adalah hukum yang harus dijalani. Apabila dijalankan maka orang itu akan mendapatkan pahala dan ditinggalkan mendapatkan dosa. Jika seorang dianggap mampu untuk pernikahan dan ia sangat berisiko, terjebak perzinahan, maka orang tersebut wajib hukumnya untuk menikah karena kita tahu bahwa zina merupakan dosa besar dan kita wajib menghindari zina yang buruk tersebut. Jika jalan satu-satunya untuk menghindari zina adalah menikah, maka nikah menjadi wajib hukumnya di mata Islam. Perkawinan yang bersifat sunnah. Sunnah adalah hukum yang menganjurkan untuk melakukan amal tersebut. Jika dikerjakan maka memperoleh pahala, namun jika tidak dikerjakan pun tidak akan mendapat dosa. Perkawinan Islam menjadi sunnah kepada kondisi seorang yang meski telah mampu untuk menikah tetapi ia bisa menjaga dirinya. Orang tersebut berada jauh lebih risiko berzina. Mungkin karena ia seorang yang soleh yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Mungkin juga karena ia orang yang sibuk mengurusi umat sehingga tidak sempat menikah. Meskipun hukumnya sunnah, menikah tetap dianjurkan bagi orang siapa saja yang sudah mampu, seperti yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Panduan sabda yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, menikah adalah sunnah. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, dia bukan termasuk umatku. Menikahlah sebab aku akan senang dengan jumlah besar kalian di hadapan umat-umat yang lain. Siapa yang telah memiliki kesanggupan maka menikahlah, jika tidak maka berpuasalah karena puasa adalah benteng. Sekian persentase agama saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi semuanya.